Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muhrifayanti dengan NPM 0320010022, kelas C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang model dan desain pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran. Menciptakan pembelajaran yang efektif. Model pembelajaran terbagi atas dua, yaitu model konseptual dan model empirikal. Model pembelajaran, pendekatan saintifik. 1. Bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran. Yang kedua, bukan urutan langkah-langkah baku. Yang ketiga, memberikan pengalaman. Keempat, mengembangkan sikap ilmiah. Kelima, mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas ilmiah. Keenam, menantang. Dan yang ketujuh, memotivasi. Guru diberi ruang menggunakan pendekatan atau model pembelajaran lain. Yang pertama, bukan berbasis ceramah. Kedua, bukan berbasis hafalan. Ketiga, berbasis aktivitas dan kreativitas. Keempat, menginspirasi. Yang kelima, menyenangkan. Dan yang keenam, berprakarsa. Jenis-jenis strategi pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran ekspositori. 2. Strategi pembelajaran inquiry. 3. Strategi pembelajaran berbasis masalah. 4. Strategi pembelajaran kooperatif. 5. Strategi pembelajaran afektif. 6. Strategi pembelajaran konstekstual. 7. Strategi pembelajaran aktif. Dan yang kedelapan, strategi pembelajaran kuantum. Prinsip pembelajaran efektif. Pembelajaran merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama, belajar menunjukkan apa yang dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pembelajaran. Yang kedua, mengajar menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengajar. Karakteristik pembelajaran efektif. Pembelajaran yang efektif dapat diketahui dengan ciri 1. Belajar secara aktif baik mental maupun fisik. Aktif secara mental ditunjukkan dengan mengembangkan kemampuan intelektualnya, kemampuan berpikir kritis, dan secara fisik. Misalnya menyusun intisari pembelajaran, membuat peta, dan lain-lain. 2. Metode yang bervariasi sehingga mudah menarik perhatian siswa dan kelas menjadi hidup. 3. Motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas. Semakin tinggi motivasi seorang guru akan mendorong siswa untuk giat dalam belajar. 4. Suasana demokratif di sekolah, yakni dengan menciptakan lingkungan yang saling menghormati, dapat mengerti kebutuhan siswa, tenggang rasa, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, serta menghargai pendapat orang lain. 5. Pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata. 6. Interaksi belajar yang kondusif dengan memberikan kebebasan untuk mencari sendiri, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar pada pekerjaan dan lebih percaya diri, sehingga anak tidak menggantungkan pada diri orang lain. 7. Pemberian remedial dan diagnosa pada kesulitan belajar yang muncul, mencari faktor penyebab dan memberikan pengajaran remedial sebagai perbaikan. Prinsip-prinsip pembelajaran efektif abad ke-21 berdasarkan hasil praktik penelitian terbagi atas 8, yaitu yang pertama, mengkaji pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, mempertimbangkan perbedaan individual. 3. Sesuai dengan tujuan negara atau state objectives. Keempat, mengembangkan keterampilan metakognisi. Kelima, memberikan interaksi sosial. 6. Menggabungkan konteks yang realistik. 7. Melibatkan siswa dalam konteks yang relawan.
Dan yang kedelapan, pemberian umpan balik yang sering, tepat waktu, dan konstruktif. Peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 1. Fasilitator pembelajaran. 2. Motivator pembelajaran. 3. Pemacu pembelajaran. Dan yang keempat, pemberi inspirasi belajar. Jenis metode pembelajaran. 1. Transfer pengetahuan seperti ceramah, tanya jawab, atau seminar. Yang kedua, pengembangan keterampilan seperti peragaan, praktikum, simulasi, dan bermain peran. 3. Pembentukan sikap seperti praktikum dan sumber saran. Dan yang terakhir yaitu pemecahan masalah seperti diskusi dan tugas mandiri. Cukup sekian penjelasan materi tentang model dan desain pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.